channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Barq, orang yang membuat Allah tertawa dan nyaris dipukul Nabi Musa. Kisah ini termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin. Diketahui, Nabi Musa merupakan salah satu dari 5 ulul azmi. Sementara, Bar adalah wali Allah yang cukup unik. Berikut kisahnya. Waktu itu, Nabi Musa dan umatnya dilanda kekeringan dan paceklik. Karena kemarau yang panjang, maka Nabi Musa dan umatnya memutuskan untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Akan tetapi, setelah sholat istisqa tetap tidak turun hujan. Akibat peristiwa ini, Nabi Musa gelisah, lalu mengadu kepada Allah perihal doanya yang tidak dikabulkan. Allah menjawab keluh kesah Nabi Musa bahwa yang menjadi penyebab doanya tidak dikabulkan karena di antara orang yang ikut sholat istisqa itu ada orang yang suka mengadu domba. Ya Allah, kenapa doa saya tidak mustajab? Ucap Nabi Musa. Allah menjawab, karena di antara yang ikut istisqa bersamamu itu suka mengadu domba, jadi tidak saya kabulkan. Demikian dialog Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa meminta Allah untuk menunjukkan orang tersebut untuk tidak mengikuti sholat istisqa sehingga doanya bisa dikabulkan. Tetapi Allah tidak berkenan menunjukkan orang itu. Kata Nabi Musa, ya Allah tunjukkan siapa dia, akan saya keluarkan dari jamaah istiqamah. Allah menjawab, ya Musa, aku melarang adu domba, jadi tidak bisa aku tunjukkan. Lantas bagaimana kalau begitu? Berarti doaku tidak akan terkabul terus, jawab Nabi Musa. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk menemui salah seorang hambanya yang ternyata seorang wali. Allah, temui hambaku yang bernama Barq. Barq itu hambaku yang tiap hari membuatku tertawa 3 kali karena saking lucunya Barq. Dan Barq ketika itu tidak ikut istiqamah. Orangnya seperti apa? Tanya Nabi Musa, kamu itu nabiku dan dia itu waliku. Kalau kalian bertemu, pasti saling kenal. Jawab Allah, dicarilah berhari-hari hingga akhirnya ketemu. Orang itu suka berjalan-jalan, jarang pakai peci, sukanya bergeleng-gelan tidak jelas. Ketika muncul nur cahaya dalam diri Barq, Nabi Musa pun mengenalinya. Kamu yang bernama Barq? Nabi Musa bertanya. Betul, apakah kamu Musa kalamullah? Jawab Barq yang bernama lengkap Barhal Abid al-Azwad. Ya, aku diperintah Allah untuk menemuimu, jawab Nabi Musa. Ada apa? Tanya Barq. Dunia ini sudah kekurangan air. Sudah saatnya istisqa, kata Nabi Musa. Namun Barq menolak untuk salat istisqa. Akan tetapi kemudian dia balik bertanya, lalu saya harus bagaimana? Allah menyuruhku untuk meminta doa kepadamu, jawab Nabi Musa. Kemudian Barq berdoa kepada Allah, memohon agar diturunkan hujan. Gus Baha menerangkan doa yang dipanjatkan Barq, yang menurutnya keterangan doa tersebut terdapat di banyak kitab. Gus Baha juga menekankan agar jangan meniru doa yang dipanjatkan Barq, sebab doa ini hanya layak dipanjatkan oleh mereka yang memiliki derajat wali Allah. Doanya begini, ya Allah, apakah hujan sudah tidak mau menuruti engkau sampai dia tidak mau turun? Apakah engkau khawatir bangkrut sampai hujan saja engkau kekang? Sesuatu tidak penting saja engkau kekang. Kalau pertimbangan, engkau itu karena orang-orang maksiat. Maksiat mereka itu tidak membahayakanmu. Cuekin saja, sesuatu tidak penting. Mereka maksiat, tidak membahayakanmu. Kenapa dipertimbangkan? Biarkan saja. Hujan itu barang sepele. Turunkan saja, kata Gus Baha. Namun, ketika Barq sedang berdoa, Nabi Musa sempat akan memukul Barq karena dinilai kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika akan dipukul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada Musa. Wahai Musa, jangan kamu pukul Barq, karena dia yang membuatku tertawa sehari 3 kali.
Keajaiban pun terjadi ketika Bar selesai berdoa. Tak lama kemudian, turunlah hujan yang sangat deras. Tanah-tanah yang semula kering karena kemarau yang panjang, kini menjadi basah, diguyur air hujan. Kisah ini mengajarkan tentang keikhlasan, tawadu, kerendahan hati, dan betapa Allah mencintai hamba-Nia yang sederhana dan tulus, bahkan lebih dari yang terlihat alim atau terstruktur. Itulah Bar, manusia yang membuat Tuhan 3 kali tertawa dalam sehari atas perbuatan yang diridainya. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen